Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Sanino dari kelas 6D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang keanekaragaman budaya, bahasa, agama, tradisi, dan suku. Yang perlu kita ketahui bahwa Gorontalo merupakan salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi, memiliki aneka ragam kesenian daerah, baik tari, lagu, alat musik tradisional, adat istiadat, upacara keagamaan, rumah adat, dan pakaian adat. Tarian yang cukup terkenal di daerah ini antara lain ada tari bunga, tari polo-palo, tari dana-dana, jamrah, dan tari langga. Sedangkan lagu-lagu daerah Gorontalo yang cukup dikenal oleh masyarakat Gorontalo adalah Gulondalo Lipu atau Gorontalo tempat kelahiranku. Ada Tobula Lolo Limutu di Danau Limboto dan Binde Biluhuta atau Subjagung. Dan bahasa Gorontalo sendiri sekarang banyak mengalami asimilasi dengan bahasa Manado atau Melayu Manado yang juga diucapkan oleh masyarakat Gorontalo. Dilihat dari sisi linguistik, bahasa Gorontalo memiliki keterkaitan dengan bahasa di Sulawesi Utara dan Filipina. Bahasa Gorontalo bersama dengan bahasa Mongondo masuk dalam rumpun bahasa Gorontalo Mongondo yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Filipina. Masyarakat Gorontalo berbicara dalam bahasa Gorontalo. Selain bahasa Gorontalo, terdapat juga beberapa bahasa lain yang sering dianggap sebagai dialek bahasa Gorontalo, yakni bahasa Suwawa dan bahasa Tinggola. Bahasa Gorontalo sendiri sekarang banyak mengalami asimilasi dengan bahasa Manado atau Melayu Manado yang juga banyak diadopsi dalam keseharian masyarakat Gorontalo. Kemudian ada budaya. Masyarakat suku Gorontalo adalah masyarakat yang memiliki rasa sosial yang tinggi, sehingga hampir tidak pernah terjadi konflik di antara mereka sendiri. Sistem kekerabatan yang sangat erat tetap dipelihara oleh masyarakat Gorontalo, seperti dicontohkan dalam sistem ikatan keluarga Pohala'a. Tradisi gotong royong atau huyula tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat ini, serta setiap ada masalah akan diselesaikan dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan. Orang Gorontalo memiliki filsafat hidup, yaitu berupa batanga pomaya, nyawa penunggala, harata potombulu, artinya jasad untuk membela tanah air, setia sampai akhir, harta untuk kemaslahatan masyarakat, dan lo iya lo ta'ua lo iya, bodila polucia hilau, artinya pemimpin itu penuh kewibawaan, tapi tidak sewenang-wenang. Kemudian agama. Masyarakat suku Gorontalo mayoritas adalah pemeluk agama Islam yang taat. Agama Islam sangat kuat diyakini oleh masyarakat suku Gorontalo ini. Beberapa tradisi adat suku Gorontalo terlihat banyak mengandung unsur Islami. Hanya sebagian kecil saja dari suku Gorontalo yang memeluk agama lain di luar agama Islam, seperti Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Pada masyarakat suku Gorontalo, adat dipandang sebagai suatu kehormatan atau norma, bahkan pedoman dalam melaksanakan pemerintahan. Hal ini dinisbatkan dalam suatu ungkapan bahwa adat bersendi sara dan sara bersendi kitabullah.
Artinya dari ungkapan ini adalah bahwa adat dilaksanakan berdasarkan syarah atau aturan. Sedangkan aturan ini harus berdasarkan kitab suci Al-Quran. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sendi-sendi kehidupan masyarakat Gorontalo adalah penuh dengan nilai-nilai agamais dan tatanan nilai-nilai yang luhur. Kemudian ada tradisi setempat. Adat pernikahan seperti memonto dan molodutu. Dalam adat pernikahan tradisional Gorontalo, ada beberapa aturan dan tata cara yang harus dilakukan oleh kedua mempelai. Contohnya orang Gorontalo masih memegang tradisi turun-temurun sebagai bagian dari adat dan kebudayaan. Acara pernikahan diadakan di kedua mempelai secara bergantian. Acara pernikahan bisa berlangsung lebih dari 2 hari. Kerabat bergotong royong dalam mempersiapkan acara pernikahan ini beberapa hari sebelum hari pernikahan. Kedua mempelai menggunakan busana adat yang bernama biliu. Dan tempat pelaminan yang digunakan pada saat resepsi menggunakan adat Gorontalo. Kemudian ada adat molondalo atau tontalo, artinya upacara 7 bulanan bagi wanita yang sedang hamil. Adalah suatu cara adat untuk mewujudkan rasa syukur atas kehamilan yang sudah berusia 7 bulan. Dalam menggelar acara adat ini, kedua orang tua dari calon bayi harus memakai pakaian adat Gorontalo. Seorang anak perempuan digendong oleh sang ayah mengelilingi rumah. Lalu akhirnya masuk ke dalam kamar menemui ibu yang sedang mengandung. Setelah calon ayah dan perempuan yang digendongnya bertemu dengan ibu yang mengandung sang bayi, maka tali yang terbuat dari daun kelapa yang sebelumnya sudah melingkari perut ibu tersebut dipotong atau diputuskan. Dalam acara tontalo ini disediakan 7 jenis makanan yang dihidangkan pada 7 nampan yang berbeda. Lalu makanan ini dibagikan kepada seluruh undangan yang hadir di acara tersebut. Upacara molondalo yang berlaku pada masyarakat Gorontalo biasanya diisi dengan pembacaan Al-Quran dan sholawat kepada Nabi oleh seorang kiai yang didengarkan oleh para undangan di kediaman orang yang berhajat. Dalam upacara ini disertakan pula sebagai makanan tertentu sebagai sesaji yang diletakkan di tengah para undangan. Biasanya ditempatkan di depan kiai atau imam atau seorang tokoh agama yang membaca Al-Quran dan sholawatan. Kemudian sejalan dengan itu, mengutip pendapat M. Quraish Shihab, syukur adalah menampakkan nikmat, yaitu menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, serta menyebutnya sebagai nikmat dan pemberinya dengan lidah. Oleh karena itu, pada dasarnya syukur mencakup 3 sisi. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas nikmat. Yang kedua, syukur dengan lidah, yaitu dengan mengakui nikmat dan memuji pemberinya. Sedangkan sisi ketiga, yaitu syukur dengan perbuatan, yaitu dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Dari proses yang dilakukan, upacara molondalo juga merupakan manifestasi rasa syukur kedua orang tua kepada Allah dengan hadirnya anak yang dikandung oleh sang ibu. Dalam pelaksanaannya ditanamkan nilai-nilai tauhid kepada sang bayi sedini mungkin agar nantinya bayi ini menjadi manusia yang bertauhid. Selain dari itu, molondalo juga mengandung nilai pengajaran terutama bagi orang tua
keluarga, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, juga sebagai media informasi bagi masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan upacara Molondalo, bahwasanya ibu yang sedang di Londalo ini benar-benar hamil setelah pernikahan, bukan hamil di luar nikah. Kemudian rumah adat. Rumah adat Dulohupa, rumah adat tradisional suku Gorontalo yang dikenal dengan nama Dulohupa. Dulohupa biasanya dikenal atau digunakan untuk mengadakan musyawarah oleh kerabat kerajaan di masa lalu. Rumah Dulohupa terbuat dari papan pilihan serta beratap seperti jerami yang dibuat dengan berbentuk rumah panggung. Rumah adat Dulohupa masih bisa ditemukan di beberapa daerah kecamatan di Provinsi Gorontalo. Kemudian ada rumah adat Bandayo Poboide. Selain Dulohupa, masih ada satu lagi jenis rumah adat suku Gorontalo, yaitu rumah adat Bandayo Poboide. Namun rumah adat Bandayo Poboide ini keberadaannya hampir punah di seluruh daerah Gorontalo. Satu-satunya rumah adat Bandayo Poboide yang masih tersisa di daerah Gorontalo adalah rumah yang berada di depan kantor Bupati Gorontalo di Jalan Jenderal Sudirman, Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kemudian suku. Kota Gorontalo dan wilayah sekitarnya dihuni oleh beragam suku, yaitu suku Gorontalo, ada suku Bugis, suku Polahi, suku Jawa, suku Makassar, suku Bali, suku Mongondo, suku Minahasa, dan ada suku Tionghoa. Perkembangan kehidupan masyarakat secara umum juga membawa dampak yang cukup besar dalam masyarakat Gorontalo. Baik, dalam penjelasan saya di atas yang sudah saya jelaskan, saya dapat menyimpulkan bahwa Gorontalo mempunyai banyak keanekaragaman, baik dari bahasa, budaya, tradisi, suku, rumah adat, dan lain-lain. Masyarakat Gorontalo berbicara dalam bahasa Gorontalo. Selain bahasa Gorontalo, terdapat juga beberapa bahasa lain yang sering dianggap sebagai dialek bahasa Gorontalo, yakni bahasa Suwawa dan bahasa Tenggola. Masyarakat suku Gorontalo adalah masyarakat yang memiliki rasa nasional yang tinggi, sehingga hampir tidak pernah terjadi konflik di antara mereka sendiri. Sistem kekerabatan yang sangat erat ini tetap dipelihara oleh masyarakat Gorontalo, seperti dicontohkan dalam sistem ikatan keluarga Pohalaa. Tradisi Gorontalo atau tradisi gotong royong atau huyula ini tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat sampai dengan saat ini, serta setiap ada masalah akan diselesaikan dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan. Dan masyarakat suku Gorontalo mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Agama Islam yang kuat diyakini oleh masyarakat suku Gorontalo. Hanya sebagian kecil saja dari suku Gorontalo yang memeluk agama lain di luar agama Islam, seperti agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik. Beberapa tradisi di Gorontalo yaitu tradisi acara pernikahan modutu, yaitu mengantarkan barang-barang seperti buah-buahan, kemudian ada gambele, tembe, ataupun kebutuhan wanita, seperangkat alat sholat, dan lain-lain. Tradisi yang kedua yaitu Molondalo atau Tondalo, acara 7 bulanan. Upacara ini untuk ibu hamil yang sudah 7 bulan. Di Gorontalo memiliki beberapa suku, yaitu suku Polahi, suku Mongondo, suku Minahasa, dan suku lainnya. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.